Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Mr. Gangsar untuk belajar matematika bersama. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang materi dimensi 3, di mana pada kelas 12 ada sebuah kompetensi dasar yang harus dikuasai, yaitu adalah tentang bangun ruang, di mana kita belajar tentang dimensi 3, jarak titik ke titik, jarak titik ke garis, dan juga jarak titik ke sebuah bidang. Yang pertama kita akan pelajari adalah jarak titik ke titik, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan jarak titik ke sebuah garis, dan yang terakhir adalah jarak titik ke sebuah bidang. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar dulu tentang jarak titik ke titik pada bangun ruang, di mana kita akan belajar jarak titik ke titik pada bangun ruang kubus, balok, dan juga limas. Langsung saja kita belajar tentang materi dimensi 3. Baik, yang pertama kita pelajari adalah tentang jarak antar titik. Yang pertama adalah jarak titik ke titik. Yang kedua nanti kita belajar jarak titik ke garis. Dan yang ketiga adalah jarak titik ke bidang. Semuanya ini kita pelajari di bangun ruang. Nah, yang pertama akan kita pelajari adalah jarak titik ke titik pada bangun kubus. Dapat disaksikan bersama, di sana ada sebuah kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuk alfa. Nah, kita nanti dapat menentukan jarak antar titik pada bangun ruang kubus. Yang pertama akan kita pelajari adalah jarak titik A ke C. Dapat kita saksikan bersama, segmen garis AC merupakan diagonal bidang. Apa itu diagonal bidang? Diagonal bidang adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan pada satu bidang, di mana bidangnya di sana dapat kita lihat bidang ABCD. Kemudian ada segmen garis AC yang merupakan diagonal bidang. Kemudian selanjutnya kita akan coba menghitung panjang diagonal bidang AC. Dengan konsep Pythagoras, kita dapat menggunakan untuk menentukan panjang diagonal AC. Nah, di sini panjang AC merupakan panjang dari sisi miring antara segitiga ABC. Panjang AC dapat ditentukan dari akar AB kuadrat tambah BC kuadrat. Sehingga didapatkan A kuadrat tambah A kuadrat, jadi akar 2A kuadrat didapatkan A akar 2. Kemudian yang pertama, contoh berikutnya diketahui kubus ABCDFGH dengan panjang rusuknya 5 cm, maka tentukan panjang BG. Panjang BG diketahui sebagai diagonal bidang, di mana bidangnya adalah BCFG. Panjang BG dapat diketahui dengan konsep Pythagoras, BC 5, CG 5, sehingga akar 5 kuadrat tambah 5 kuadrat didapatkan akar 25 tambah akar 25, akar 50 jadinya 5 akar 2. Contoh berikutnya, jarak titik A ke G. Kita dapat menyaksikan di sana, jarak A ke G merupakan diagonal ruang. Apa itu diagonal ruang? Hampir sama dengan diagonal bidang. Tapi bedanya kalau diagonal ruang adalah merupakan jarak titik yang berada pada ruang. Nah, diagonal ruang merupakan segmen atau jarak antar dua titik sudut yang berhadapan yang terletak pada satu ruang. Bisa dilihat di sana titik AG berhadapan dan berada pada satu ruang. Dapat kalian cermati juga contoh diagonal ruang yang lain dengan melihat kubus. Kemudian yang kedua, diketahui ABCDFGH panjang rusuknya 5 cm, maka tentukan panjang CE. Kita tahu CE adalah diagonal ruang.
Maka kita dapat menghitung panjang CE dengan segitiga ACE, di mana AE-nya 5, AC-nya 5 akar 2, dan kita akan menentukan panjang CE. Nah, jadi akar AC kuadrat tambah AE kuadrat, 5 akar 2 kuadrat tambah 5 kuadrat, didapatkan 50 tambah 25, akar 75, yaitu 5 akar 3. Kemudian contoh berikutnya, diketahui kubus ABCDFGH panjang rusuknya 6 cm. Maka tentukan panjang BC, di mana titik C terletak di tengah-tengah garis FG ataupun segmen FG. Untuk memudahkan, kita buat dulu gambar dari segitiga yang akan kita gunakan untuk menghitung BC, yaitu di sana BCF, di mana ada rusuk tegaknya FB dan juga FJ. FJ dapat ditentukan karena C terletak di tengah FG, maka FJ merupakan setengah dari FG. Panjang FG-nya 6, maka panjang FJ-nya 3. Kemudian panjang BC dengan konsep Pythagoras. Ditentukan akar dari FB kuadrat tambah FJ kuadrat. Sehingga 6 kuadrat tambah 3 kuadrat. Dapatkan akar 45, sehingga hasil akhirnya adalah 3 akar 5. Contoh yang keempat. Diketahui kubus ABCDFGH, panjang rusuknya 6 cm. Maka tentukan panjang AK, di mana titik K terletak di tengah-tengah GH. Nah, kita buat gambarnya terlebih dahulu agar memudahkan dalam menganalisis permasalahan ini. Di mana ada segitiga AKH yang akan memudahkan kita untuk menghitungnya. Di mana AH merupakan diagonal bidang, kemudian HK merupakan setengah dari segmen garis HG. Kita pertama tentukan dulu panjang HK. Panjang HK adalah setengah GH, yaitu setengah dikali 6, sehingga panjang HK adalah 3. Untuk selanjutnya kita dapat menentukan panjang AK, yaitu dengan teorema Pythagoras. AH kuadrat ditambah HK kuadrat di akar. AH tadi 6 akar 2 kuadrat ditambah HK 3 kuadrat, dapatkan 72 tambah 9 akar 81. 81 dapatkan 9. Kemudian untuk selanjutnya kita akan melanjutkan lagi jarak titik pada bangun balok, yaitu jarak titik pada titik di bangun balok. Sebagai contoh, diketahui balok A, B, C, D, F, G, H, panjang rusuknya 6 cm, lebar 4 cm, dan tingginya 4 cm. Maka tentukan panjang BD. Kita tahu bersama panjang BD merupakan diagonal bidang dari alas kubus. Nah, kita dapat menentukan panjang BD dengan konsep Pythagoras menggunakan segitiga BCD. Maka panjang BD adalah akar dari BC kuadrat tambah CD kuadrat. BC 4, CD 6, sehingga 4 kuadrat tambah 6 kuadrat didapatkan akar 52, sehingga hasil akhirnya adalah 2 akar 13. Kemudian, contoh yang kedua, diketahui balok A, B, C, D, F, G, H, panjang rusuknya 6 cm, lebar 4 cm, dan tingginya 4 cm. Maka tentukan panjang DF. Kita dapat melihat di sana ada segmen garis DF yang berwarna hijau, merupakan diagonal ruang. Ya, kita dapat menghitung panjang DF dengan teorema Pythagoras. Bisa menggunakan salah satu alternatif, yaitu menggunakan segitiga BDF, di mana panjang BD merupakan diagonal bidang yang sudah tadi kita hitung. Kemudian FB-nya merupakan tinggi dari kubus balok, yaitu 4 cm.
Nah, panjang DF dapat ditentukan dari BD kuadrat ditambah FB kuadrat diakarkan, sehingga didapatkan akar 52 ditambah 16, yaitu akar 68. Hasil akhirnya 2 akar 17. Kemudian selanjutnya kita akan belajar jarak titik pada bangun ruang limas. Sebagai contoh yang pertama, diketahui limas A, B, C, D, T beraturan, berarti semua panjang rusuknya adalah sama, yaitu 6 cm. Maka tentukan panjang BD dan juga TF. Nah, kita sudah tahu BC-nya adalah 6, CD-nya 6, maka kita langsung menghitung BD dengan konsep Pitagoras, yaitu akar dari BC kuadrat tambah CD kuadrat. Didapatkan akar 36 tambah 36, akar 72, sehingga hasil akhirnya adalah 6 akar 2. Untuk selanjutnya, contoh tentang menentukan titik. Nah, ini adalah jarak titik T ke F, di mana masih di limas beraturan. Nah, titik TF dapat kita tentukan ilustrasinya dengan membuat segitiga ATF, siku-siku di F. Panjang AF sama dengan setengah dari AC, yaitu setengah dari diagonal bidang BD tadi. Sehingga setengah kali 6 akar 2, yaitu 3 akar 2. Sehingga kita dapat menentukan panjang dari TF, yaitu karena sisi miringnya adalah AT, maka didapatkan panjang TF AT kuadrat dikurangi AF kuadrat, yaitu 6 kuadrat dikurangi 3 akar 2 kuadrat, sehingga hasilnya adalah 3 akar 2. Dengan konsep Pitagoras, semuanya mudah, jarak antar titik pada bangun ruang. Nah, untuk meningkatkan pemahaman, selesaikanlah permasalahan di bawah ini. Sudah disediakan contoh permasalahan untuk bisa diselesaikan untuk meningkatkan pemahaman. Yang pertama, diketahui limas beraturan TABC dengan bidang alas berbentuk segitiga sama sisi. TA tegak lurus dengan bidang alas, panjang AB 4 akar 2 cm dan TA 4 cm. Tentukan jarak antara titik T dan C. Bisa menggunakan konsep Pitagoras yang sudah kita pelajari sebelumnya. Yang kedua, ada bangun limas segi 6 beraturan, di mana kita lihat di sana alasnya bidang A, B, C, D, E, F. Kemudian yang ketiga adalah bangun ruang, di mana di sini bentuknya adalah gabungan. Nah, demikian tadi materi dimensi 3 kelas 12 pada bagian pertama, yaitu jarak titik ke titik. Semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini bermanfaat. Jangan lupa untuk terus mengikuti channel ini guna menambah ilmu dan juga belajar matematika dengan mudah. Sampai bertemu pada kesempatan berikutnya. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan juga like. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.